أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق سير الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita baca tafsir surat Yasin yang ditulis oleh Syekh Hamami Zadah rahimahullahu ta'ala. Wa kama qala alaihi salam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru qira'ata hadhihi surati." Perbanyaklah kalian semua membaca surat ini, yaitu surat Yasin. Jadi kita oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk senantiasa memperbanyak baca surat Yasin. Mengapa diperintah untuk memperbanyak baca surat Yasin? Fa inna fiha khasa'isah katsiratan. Karena di dalam surat Yasin itu memiliki khasa'is, keistimewaan katsiratan yang begitu banyak. Keistimewaan yang ada pada surat Yasin itu sangat banyak sekali. Hatta qila fi syarhi hadil hadis, sampai-sampai ada yang mengatakan di dalam mensyarahi hadis ini, yaitu hadis yang disabdakan Nabi Muhammad, perintah Nabi agar senantiasa kita memperbanyak baca surat Yasin. Bahkan ada ulama yang mensyarihnya, kata ulama itu innal ja'i'ah, saking dari hebatnya surat Yasin itu, innal ja'i'ah idza qara'aha bihuduril qalbi asba'ahu Allahu min fadlihi. Orang yang lapar, orang yang kelaparan tatkala membaca surat Yasin. Ada orang lapar banget. Kemudian dia membaca surat Yasin dengan huduril qalbi, dengan hati yang hudur, tidak lupa. Memang hudurul qalbi itu ya, dia hudur hatinya, tidak
terbayang-bayang selain Allah. Jadi memang dia ingat Allah waktu membacanya, hudur. Asba'ahullahu min fadlih. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkat fadlnya, anugerahnya, Allah akan mengenyangkan. Jadi surat Yasin itu ketika dibaca oleh orang yang kelaparan dengan hudurul qalbi, dengan hatinya yang hudur tidak lupa kepada Allah, maka senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengenyangkan orang yang lapar tadi. Nah, itu menurut ulama. Di dalam tafsir surat Yasin Hamami, wa idza wa in qara'ahal khaifu azhaballahu ta'ala hazanahu. Bahkan ketika surat Yasin ini dibaca oleh orang yang takut, oleh orang yang punya rasa khawatir, punya rasa ketakutan. Kalau ada orang tidak berani, orang yang ketakutan, kemudian dia membaca surat Yasin, barokahnya surat Yasin itu kata ulama, azhaballahu ta'ala hazanahu. Maka Allah menyingkap, menghilangkan Allah Subhanahu wa taala kesusahannya orang yang takut tersebut, wa khaufahu, dan rasa takutnya itu oleh Allah dihilangkan. Jadi kawan-kawan, ketika di antara kita ini ada rasa takut, ada rasa kekhawatiran, kemudian kita membaca surat Yasin, maka kata ulama, barokahnya surat Yasin itu Allah menghilangkan rasa takut kita, itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkan rasa takutnya itu. Dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba aja yang kita, tapi syaratnya kita kudu yakin. Ini bukan khurafat ya, bukan khurafat. Dalam artian yang percaya monggo, yang enggak percaya enggak ada masalah. Karena ini juga dasarnya di dalam ada referensinya itu dari kitab Tafsir Surah Yasin yang ditulis oleh Syekh Hamami Zadah. Kita kepada ulama, ya kalau memang itu baik, ya kita ikutin, boleh kita amalkan. Wa in qara'ahal faqiru khalasu min dainihi atau khalasu min dainihi. Bahkan kata ulama, ketika surat Yasin itu dibaca oleh orang fakir, di antara kita yang dilanda kefakiran, kemiskinan, ekonominya macet, usahanya macet, terus dagangannya macet, usahanya macet, karirnya macet, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, finansialnya itu macet. Kemudian orang itu membaca surat Yasin, kata ulama, khalasu min dainihi, maka dia akan dibersihkan, diselamatkan dari hutangnya. Artinya bisa, ketika kita punya hutang itu bisa terbayarkan hutang kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya surat Yasin, sambil juga usaha ya. Artinya tetap kita jangan meninggalkan syariat. Syariatnya adalah kita tetap usaha, tetap dagang, tetap ya jalur-jalur syariat itu tetap kita jalankan. Namun kemudian kita tambah dengan baca surat Yasin. Secara syariatnya begitu. Wa idza qara'aha dzul hajati. Kata ulama, ketika ada di antara kita yang sedang dilanda hajat, kita punya hajat, punya kemauan-kemauan yang banyak, cita-cita yang banyak,
cita-citanya, keinginannya itu menumpuk di kepala kita. Banyak cita-cita kita, kata ulama, kalau punya cita-cita, punya hajat, kemudian orang itu membaca surat Yasin, qadallahu ta'ala hajatahu, maka Allah akan melaksanakan hajat-hajatnya itu. Atau maksudnya Allah akan memenuhi hajat-hajatnya itu. Di antara kita yang punya cita-cita yang tinggi, kemauan yang tinggi, apalagi hajat-hajat yang begitu banyak, hajat pengen rumah, hajat pengen yang belum punya jodoh pengen jodoh, yang belum punya pekerjaan pengen punya pekerjaan, yang belum laris manis dagangannya pengen laris manis, itu kan hajat-hajat itu. Ketika orang itu pengen memiliki hajat-hajat yang ingin dikabulkan oleh Allah, kata ulama, ya jangan jauh-jauh, bacalah surat Yasin. Karena kata ulama, orang yang membaca surat Yasin, orang yang sedang dilanda hajat, sedang banyak cita-citanya, keinginannya, lalu dia membaca surat Yasin, qadallahu ta'ala hajatahu, maka Allah akan memenuhi hajat-hajatnya tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wa man qara'aha fi subhi, dan barang siapa yang membaca surat Yasin di subuh hari, di pagi hari kita yang membaca surat Yasin, kita yang membaca surat Yasin di pagi hari itu, yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masai, maka orang yang membaca surat Yasin di pagi hari itu, Allah memberi keamanan. Allah memberi keamanan kepada orang tersebut hingga waktu sore. Jadi orang yang baca surat Yasin, insya Allah diberikan keamanan. Aman di dalam perjalanan, aman hartanya, aman jiwanya, rumahnya, keluarganya. Itu akan dikasih keamanan oleh Allah, barokahnya surat Yasin. Jadi bagi kita yang bisa baca Yasin, ya jangan meninggalkan baca Yasin. Orang yang baca Yasin di pagi hari, senantiasa sepanjang hari itu sampai sore hari, Allah beri keamanan, dijaga oleh Allah. Ya mungkin yang dimaksud dijaga hartanya, jiwanya, keselamatannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi ayyi baldatin, bahkan ini kehebatannya daripada surat Yasin ini, kehebatannya dari surat Yasin. Wa fi ayyi baldatin idza tuliyat au fussirat, di negara manapun, di kampung manapun, di tempat manapun, idza tuliyat, tatkala di tempat itu, di kampung itu, di desa itu, di kecamatan itu, di provinsi itu, atau kemudian di negara itu dibacakan surat Yasin, rafa'allahu ta'ala anhumul bala'ah, maka berokahnya surat Yasin itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan bala yang terjadi di negara itu akan dicabut oleh Allah, akan diangkat oleh Allah. Ujian-ujian, malapetaka yang tidak diinginkan itu kemudian oleh Allah dihilangkan barokahnya surat Yasin. Rafa'allahu ta'ala anhumul bala'a wal qahtah, tidak hanya bala, malapetaka yang Allah angkat, yang Allah hilangkan, bahkan yang kedua wal qahta, peceklik. Ketika terjadi peceklik, enggak ada air, kemarau, nah ini akan diangkat oleh Allah. Segala peceklik akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala, bahkan seumpama bahan-bahan baku atau harga-harga di pasar itu naik,
Dengan barokahnya Yasin, Allah akan menghilangkan kemahalan harga-harga di pasar. Bisa mungkin yang dimaksud ketika dihilangkan tuh ya rezekinya manusia itu oleh Allah dilipat gandakan, dilancarkan dan segalanya. Artinya dia mampu untuk membeli barang-barang tersebut. Bisa begitu maksudnya. Bisa pengertiannya itu memang Allah turunkan harga tadi, yang tadinya harga itu mahal, kemudian barokahnya dia membaca surat Yasin, Allah turunkan harga itu. Bisa juga bermakna seperti itu. Bisa. Wa ta'un, dan ta'un. Ta'un itu bisa virus-virus yang mematikan. Ta'un penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya. Ya, pokoknya virus-virus lah. Apapun nama virus itu, dan yang paling besar itu adalah ta'un, karena ta'un itu bisa menyebabkan kematian seketika itu juga. Dengan barokahnya Yasin, Allah angkat penyakit-penyakit tersebut. Wal waba, bencana alam dan semacamnya, Allah akan angkat. Wal marad, segala penyakit-penyakit juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bihurmatiha, sebab kehormatan daripada surat Yasin. Maka jangan sampai kita tidak baca. Kemudian selanjutnya, wa man qara'aha fil laili yakunu ahluhu fi amanillahi ta'ala ila subhi. Dan barang siapa yang membaca surat Yasin di malam hari. Nah, malam hari itu dihitung dari maghrib sampai sebelum tulul fajr, sampai sebelum keluar fajar, sebelum subuh, itu dianggap malam. Orang yang membaca surat Yasin di malam hari sejak maghrib sampai sebelum subuh, dia yang membaca surat Yasin, kata ulama, yakunu ahluhu fi amanillahi ta'ala, maka keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, aman. Kalau pengen aman keluarganya, jadi di antara kita yang bisa baca Yasin, jangan meninggalkan bacaan surat Yasin. Jangan meninggalkan bacaan surat Yasin. Begitu. Kemudian yakunu ahluhu fi aman lillahi ta'ala ila subhi, sampai subuh. Wa idza quri'at 'alal mayyiti huffifat anhu azabul qabri in kana min ahlil azabi wa illa fatakunu fi ruhi wa rohatihi ziyadatan li'anna al-qabra rawdatun min riyadil jinani au hufratun min hufarin nirani. Di antara kelebihan daripada surat Yasin, kelebihan surat Yasin itu, wa idza quri'at 'alal mayyit, ketika surat Yasin dibacakan kepada atau atas orang yang meninggal, ada orang yang sudah meninggal, kita bacakan surat Yasin, maka khuffifat anhu azabul qabri. Barokahnya surat Yasin itu, maka siksa kubur itu dia akan diringankan oleh Allah siksaannya. In kana min ahlil azab, kalau memang si mayit ini tergolong daripada orang yang disiksa di dalam kuburnya. Ketika ada orang mati di alam kubur, kita datang ke kuburannya, kita baca surat Yasin, atau kalaupun tidak ke kuburannya, kita baca dari rumahnya, dikirimkan pahalanya kepada ahli kubur. Maka kata ulama, barokahnya surat Yasin itu, kalau ahli kuburnya ini ternyata min ahlil azab, termasuk orang yang memang berhak atau layak disiksa oleh Allah, maka siksaannya itu akan diringankan oleh Allah, barokahnya surat Yasin ini.
akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. In kana min ahli azab. Wa illa, kalau dia ternyata bukan min ahli azab, orang ini ternyata orang yang selamat di dalam kubur, dia sudah istimewa. Memang selamat oleh Allah, diberikan keselamatan, tidak disiksa di dalam di alam kubur. Kemudian ada yang membacakan surat Yasin di atas kuburannya atau di rumahnya yang dikirimkan pahalanya kepada ahli kubur, fatakunu fi ruhihi wa rohatihi ziyadatan. Maka maka surat Yasin ini akan menjadi tambahan pahala bagi dia. Pahalanya tetap mengalir fi ruhihi, di dalam ruhnya, wa rohatihi, dan di dalam istirahatnya. Li'annal qabrah, karena kuburan itu ada dua. Kuburan itu ada dua. Hanya dua pilihan kuburan itu. Raudhatun min riyadil jinan, kuburan itu akan menjadi taman daripada taman surga, atau hufratun min hufarin niran, atau menjadi jurang daripada jurang api neraka. Jadi ada dua. Kuburan itu yang enggak ada, hanya ada dua. Apakah kuburan ini menjadi raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, atau jurang daripada jurang api neraka. Begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulikal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.